Nah salah satunya itu ya gue pengen ngasih yang terbaik. Flynn Natural Air Freshener. Halo, ketemu lagi di InShoutcast, tempat di mana kamu bisa mempromosikan produk dan jasa dari usaha kamu secara gratis. InShoutcast merupakan program CSR dari Flynn Natural Air Freshener. Nah, untuk teman-teman pengusaha yang bingung mau kemana menyalurkan dana CSR-nya, yuk kolaborasi dengan kami di sini. Kita dukung UMKM dan industri rumah tangga melalui program Promotalk di InShoutcast. Happy birthday Bu Intan. Tata, thank you. Sama-sama. Thank you Tata. Bentar aku buka. Dapat apa dari Tata? Coba buka. Itu kayak apa? Twins Kitchen. Apakah ini kue ulang tahun? Lihat aja. Oh Wah. my god. Tata. Ini khusus buat Bu Intan. Thank you Tata. Tapi ini gak ada cutlery. Oh no. Aku mau nyobain gimana Ta? Oh iya, bentar. Aku ambilin dulu ya. Oke. Ini Bu In, maaf. Cobain ya Tak, langsung. Cobain aja. Gak boleh ngiri ya Tata. Saya udah mengiris ya tadi. Aku mau coba yang manis-manis kayak aku. Boleh. Nih kayaknya kalau ini kalau pertart ya. Gimana? Enak banget Tak. Ini kamu bikin sendiri? Enggak, bukan. Tapi ada teman aku. Siapa? Ada. Mau aku kenalin nih. Mau dong. Bentar ya, aku panggilin. Oke, tungguin. Mbak Susan, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Temennya Tata lu. Iya, gue temennya lo kan? Tak, ini temen gue tahu Tak. Ya ampun. Ya ampun, dunia sempit ya. Sempit banget selebar daun kelor beneran ya Mak berarti ya Mak. Iya. Duduk Mak, duduk Mak. Ya Duduk, ampun, Mak. nih. Ayo. Ternyata dia orangnya saudara-saudara. Small word ya, Bo? Small word banget. Ini harus gua pamerin Mak. Ini banyak banget ini menunya. Ini gua taruh ya meja satu-satu ya. Boleh. Silakan. Kalau aku juga nyobain dimsum gue. Oh iya, ini ambil lain-lain. Bentar, Mak. Ini gua mau nata gimana? Makanan udah Mak. Apa kabar Mak? Baik, alhamdulillah. Apa kabar lo? Alhamdulillah baik. Ih, gua masih gemeteran lu yang datang. Terakhir kapan kita ketemu? Reuni ya? Reuni 2018. Ya ampun. Gile. Tahun depan udah emas loh. Yuk, Perak perak sorry. ya? Iya. Panitia lagi lu. Itu aja ya. Gue MC lagi aja seperti biasa. Aduh. Mak, gue pengen tahu dong jadinya. Ini karena nih punya lo, jadi gue pengen tahu. Lo secara karir itu kan udah keren banget. Secara posisi lo udah regional manager ya, saya tahu gue. Nah, terus kenapa lo jadi beralih bisnis makanan? Gile lo, orang marketing tiba-tiba produksi makanan. Marketing regional manager makanan. IT Asia pula Pasifik ya. IT pula ya. IT pula. Nggak ada Asia Pasifik kan ya? Iya. Ah, oke benar kan gue. Ini apakah produk IT Asia Pasifik? Ini ilmu marketingnya yang gue pakai. Oh, ilmu marketing yang Iya. gue pakai. Cerita dong, Mak. Jadi gini, awalnya itu memang ya ke depan kan kita nggak pernah ada yang tahu ya. Ya. Mau sampai kapan maksudnya, tapi basically gue sadar kalau perempuan tuh ada batasnya. Gitu. Jadi memang sebenarnya ini terpicu dari gue punya anak sih. Gitu. Jadi awal memang pada saat anak pertama gue ngerasa udah mulai bertentangan nih, nyusuin tapi masih mimpin rapat regional karena kan beberapa negara kan kita beda public holiday-nya kan. Oh, Gitu. Jadi ketika Indonesia libur mereka masih, tapi kan gue tetap harus on gitu loh. Gitu. Jadi sambil nyusuin terus ya setengah lahir doang gue mimpin rapat gitu. Kebayangkan loh gitu. Ini Iya. kasih instruksi gitu Yoi, ya. Mata lu bukannya ke sini tuh. iya ke situ gitu ya kan. Jadi gue ngerasa kok kayaknya bonding buat anak gue ini nggak ada. Oh, yang jadi. Terus ditambah ketika 7 bulan si kakak, gue hamil lagi kembar lagi kan 2. Oh, 7 Dan bulan doang ya? 7 bulan doang. Jadi waktu kakaknya lahir, adiknya lahir, kakaknya tuh baru umur 1 tahun 4 bulan. Ya ampun.
gitu. Jadi dari situ gue ngerasa ya kayaknya udah itu kan pas kembar itu kan memang agak beda ya sama hamilnya kan. Jadi gue sering black out gitu. Dan bahkan ketahuan gue hamil kembar itu di saat gue lagi di imigrasi mau ke Singapura karena gue kolaps tiba-tiba. Itu lu masih belum sadar kalau lu hamil? Iya, itu gue masih belum sadar gue hamil gitu. Jadi karena juga kalau kita keluar kan harus ada semuanya, harus ada surat dari dokter ya ketika gue nyusuin, terus ada yang color boxnya juga harus ada ukuran khusus kayak gitu. Jadi ya pada saat itu gue ngerasa kayaknya ini udah nggak memungkinkan lagi. Jadi gue bertahap sih, gue minta sama bos gue remote lah semua kerjaan gue di kantor, kecuali memang gue harus ketemu klien yang memang harus gue yang hadapin gitu. Dari situ terus tapi lama-lama kok gue enjoy ya gitu, maksudnya gue bisa kerja tapi gue bisa ngurus anak gue. Dan memang kan cita-cita gue adalah ketika gue punya anak gue akan kasih yang terbaik, terutama ASI ya Mak gitu. Karena kakaknya gue udah merasa bersalah dong, dia cuma bisa sampai 7 bulan terus 9 bulan bertahan karena gue stok ASI gitu. Terus ya udah dokter sih bilang terserah gue, cuma kan dia bilang prioritas utama adalah yang di perut. Gitu ya. Jadi ya gue fokusin anak gue kan karena udah 7 bulan udah makan di luar ya, jadi fokusnya keluar. Nah salah satunya itu ya gue pengen ngasih yang terbaik, karena dulu gue ngerasa waktu nyokap gue gitu ya, gue pengen pulang karena gue pengen makan misalnya rendang nyokap gue gitu kan. Nah gue pengen anak gue juga kayak gitu. Jadi gue mulailah googling tuh ya Mak, kencur, cengkeh, terus kunyit. Yang tadinya lu nggak kenal? Gue nggak tahu sama sekali karena gue biasa pegang ya IT, lo tau sendiri ya. Gue biasa pegang elektronik, iPad gitu kan, presentasi ya pokoknya kayak gitu. Jadi gue mulai googling, oh ini oke. Nah dari situ gue berusaha untuk bikin makanan anak gue. Jadi semua yang lo rasain enak apa itu ya testernya by anak gue dulu. Ketika anak gue approve baru gue ini. Mulai dari empatinya mereka. Yes, karena mereka tidak pernah makan bubur instan sama sekali. Even gue keluar kota pun gue usahakan jadi gue bawa, ya repot tapi gue ngerasa anak gue sekarang alhamdulillah fisiknya oke gitu. Itu sih Mak. Itu latar belakangnya keren banget. Iya, inspirasi. Wah masya Allah. Aku terhura. Sebenarnya gile, luar biasa. Salut Mak, salut. Ya gitu. Ya as a mom, apapun memang sekarang kan prioritasnya anak. Gitu. Dan gue sih waktu itu prinsipnya gini, ketika gue bisa berkarir baik, insya Allah ketika gue di luar pun gue bisa lebih baik. Misalnya gue bisa berhasil jadi ibu dan ya bisnis gitu. Dan akhirnya sekarang lo benar-benar serius menekuni bisnis makanan. Tapi tetap prioritas anak-anak. Iya, tapi maksud gue dari IT itu benar-benar lo lepas dan lo benar-benar fokus di bisnis makanan. Iya. Dan Flynn Natural Air Freshener. Mak Susan, sekarang lu kan pakai brand Twins Kitchen ya, makanya tadi gue agak-agak asing gitu. Karena yang gue tahu lu awalnya adalah Happy Crust, betul. And then lu berubah jadi Twin Cookies. Nggak berubah deh, nambah Twin Cookies. Dan sekarang jadi Twins Kitchen. Cerita dong. Oke, jadi gini, awalnya itu gue produksi Happy Crust. Happy Crust itu kan kentang, nih ya. Jadi baru satu, ya kan? Ternyata gue berinovasi, ada lagi gitu. Maksudnya gue bisa bikin kue, akhirnya jadi Twin Cookies. Karena apa gue pakai twins ya? Karena memang anak gue kembar. Iya. Nah, jadi kalau Twin Cookies itu kan keluar hanya pada saat Lebaran sama Natal. Awalnya. Gitu. Jadi sebenarnya itu project musiman. Sebenarnya nggak kebetulan juga. Jadi ceritanya waktu itu gue memang gue bisa bikin kue, tapi belum, ya gue nggak tahu enak apa enggak ya, pokoknya bisa lah istilahnya gitu. Tapi gue belum pede untuk jual akhirnya, dan kebetulan anak gue masih kecil-kecil kan. Jadi misalnya kayak gue jadi resellernya lah gitu. Awalnya juga. Iya. Jadi ketika gue jualin kue teman gue, ternyata bulukan, Bo. Oh no. Jadi, nah dari situ gue ngerasa, aduh, karena kan ya lo tau ya orang marketing ya, bahwa pengennya semuanya perfect gitu. Jadi kenapa gue nggak bikin sendiri aja gitu. Dan jadi gue waktu itu ya gue bikin, dan mereka ternyata nerima gitu. Awalnya dari situ. Jadi ya udah, berarti taste kue gue juga diterima kan. Oke, ya udah, jadi gue bikin Twin Cookies. Terus gue inovasi lagi, gue bikin dimsum, gue bikin jamu, gue bikin gabus keju. Jamu? Iya. Terus gue ada snack box kan, gue bento kayak gitu-gitulah. Nah, jadi gue pikir kalau kitchen
means gue kan everything you can do it in there. Lo bisa bikin apa aja gitu. Akhirnya jadi ya Twins Kitchen yang gue naikin. Tapi di dalam Twins Kitchen ya ada Twins Cookies, ada Happy Crust kayak gitu. Enggak. Lu dari yang nggak ngerti bumbu, sekarang produksi jamu. Itu gak gara-gara apa? Gue pulang kampung nih ya. Waktu itu gue ke Surabaya, aku masih 2-3 tahun lah gitu. Terus gue keliling kan dari Surabaya, terus gue ke Madiun, gue ke rumah teman gue. Nah pada saat gue ke rumah teman gue tuh produksi jamu, Bo. Di situ gue ngeliat sendiri gimana cara dia ngolah. Memang semuanya by tradisional. Jadi dari diparut, dia peres tuh sampai pakai kain. Terus gue tanya, gue kan orangnya kepo ya kalau gitu-gitu. Ini kenapa gitu? Terus gue memang juga kalau jamu tuh gue agak pilih. Jadi kalau gue oh ini nggak enak, oh ini enak gitu. Jadi gue jarang tuh beli jamu di mbok-mbok tuh gue jarang. Gitu. Jadi pas gue ngerasain dia, kok enak ya gitu. Jadi sekarang pun gue produksi jamu. Jadi bahan-bahannya tuh dia kirim dari sana. Kayak gitu. Karena jahe nggak tahu ya, tapi menurut gue sih beda. Jahe Jawa sama jahe sini itu beda. Yang udah kenal bumbu, sombong. Tapi to be honest, ketika gue itu ya emang beda, Mak. Maksudnya dari pedesnya apanya tuh, aduh gue nggak tahu ya lidah gue. Tapi jadi gue tuh udah bisa gini, Mak. Ketika gue makan something gitu ya, oh ini bumbunya tuh ini gitu. Dan itu kenapa gue bisa berkreasi, karena dulu kan gue hotel. Iya kan, gue di hotel udah berapa belas tahun. Jadi gue udah tahu tuh ya, udah tuh kan secara gue PR dulu kan. Jadi setiap promosi kan gue harus ngerasain, gitu. Jadi ya alhamdulillah gue dikasih sama Allah experience yang banyak gitu. Jadi oh dari sini, oh yang ini enak nih. Udah tuh kan kalau hotel dulu kan kita maksudnya di end of the year kita pasti makan di restoran yang memang lagi booming, yang memang expensive gitu. Jadi dari situ Mak gue ya karena lidah gue sudah terbiasa dengan makan makanan itu, jadi gue bikinnya di rumah gitu. GFYI ya, Short Kesian, Doi ini PR di salah satu hotel terkenal dan gede di Anyer. Yang tanpa sengaja gua pun kerja di corporate hotel ini. Iya dulu pertama kali aja betul. Tanpa sengaja gak kita ketemu. Tapi lu keren banget sih, Mak. Itu keren banget, swear. Kenapa lu akhirnya lu bisa berinovasi, lu coba-coba, dan tolak ukurnya adalah lidah anak-anak lo. Karena mereka bisa nggak sih bilang nggak enak bunda gitu? Oh iya, jadi gue jujur ya, dulu awal tuh ketika mereka baru 4 tahun mulai makan di restoran lah istilahnya gitu ya, mereka tuh nggak mau. Jadi lebih baik gue bawa nasi sama ceplok telur buatan gue, istilah kasarnya gitu. Enggak. Jadi kalaupun gue bikin nasi goreng maksudnya gue beli gitu ya, mereka tuh enggak gitu. Jadi gue tetap bekal kan. Cuma kan nggak mungkin juga ya, maksudnya kan lama-lama gue juga trip dong ya kan, gue traveling keluar, nggak mungkin gue bawa tuh ya rice cooker dan lain-lain gitu. Jadi dari situ gue bilang, ayo nak kita coba gitu. Tapi kalau nggak enak dia akan bilang nggak enak. Iya. Jangan kan gitu, misalnya gini, kayak laki gue aja deh, saya gue kesiangan gitu, terus laki gue bikin nasi goreng, niatnya baik kan, dia bikin nasi goreng, terus anak gue bilang sih, kok nasi goreng gak dimakan? Gue bilang, itu buatan ayah loh, gitu. Gak enak, straight gitu. Terus gue langsung, ya tapi ayahmu sudah mencoba untuk membuatkan, jadi kamu harus makan. Ya kan gak enak, ya udah gak apa-apa, yang penting dimakan. Gitu. Jadi ya memang mereka tuh ya mungkin karena sudah terbiasa memang makan dari apa yang gue itu ya, yang gue buat gitu. Jadi ya sebenarnya buat gue sih kadang aman. Tapi ya susahnya kalau gue lagi trip aja, kalau gue lagi pengen jalan-jalan sama mereka gitu. Jadi barometer anak-anak makanan enak adalah masakan bundanya. Iya. Dan barometer lo untuk layak jual atau segala macam adalah lidah anak-anak. Iya. Simbiosis mutualisme ya. Iya. Karena mereka jujur. Iya. Mereka bilang nggak enak. Tapi pernah nggak lo sekali waktu masak nggak sengaja terus buat mereka tesnya berubah dan mereka notice tes itu berubah? Kalau memang masak itu kan harus dari hati ya. Kadang ya kalau gue lagi banyak pikiran suka gosong. Gue jujur aja, jadi nggak semuanya yang lo lihat produk gue oke, gue nggak pernah fail. Itu salah. Tetap ya fail itu tetap ada ya. Dan mereka pernah, misalnya gini, aduh gosong dikit, udahlah pasti dimakan. Kalau gue kan gitu, bunda ini gosong dan ini pahit, aku nggak mau makan. Padahal udah pede banget lo ya. Gua, kan cuma sedikit ya udah buang aja yang gosongnya. Enggak, aku nggak mau, ini gosong. Udah pede banget, tuh bakal dimakan. Jadi gitu maksudnya,
Ya semua ya apa yang gue ini juga ya pasti gue try dulu sebelum gue publish keluar gitu. Atau ke orang-orang terdekat gue ya gue sampling aja bagi gitu. Tapi kebanyakan kayak misalnya gini, mereka beli misalnya Happy Crush, gue kasih lah pudot gue nih, silky pudding gue, toto anak gue doyan, ya udah jadi pesan gitu. Jadi gue sebenarnya marketing gue ya gue kasih ini free aja ke mereka gitu. Maksudnya ya orang happy, gue juga happy kan. Iya. Kalau misalnya mungkin pemikiran gue ya tidak semua sama sih penjual ya. Mungkin mereka pikir dengan gue bagi ya gue rugi gitu. Kalau gue enggak, gue bagi insya Allah kasih lebih lagi gitu. Kalau gue betul gitu. Jadi gue kebiasa gitu. Ya kalau lo boleh tanya customer gue pasti mereka udah makasih ya ininya gitu, makasih ya gitu. Sebenarnya gue bagi tuh tanpa mereka sadari ini lo gue promosiin produk baru gue gitu. Atau dia selalu pesen Happy Crush, dia nggak pernah pesen dimsum ya gue kasih dimsum gitu. Strategi marketing lah ya. Marketing regional dilawan. Ya kan pikiran gue kenapa gue bisa bikin strategi marketing plan orang dengan baik, kenapa dengan produk gue sendiri nggak bisa? Ya betul, jadi lo mengaplikasikan ilmu marketing lo untuk bisnis makanan lo ini. Hmm. Di antara produk-produk yang tadi yang tadi sudah lo sebutkan, ada nggak yang belum lo mention produk yang sudah lo hasilkan? Silky pudding sih tadi mau gue bawa ya, cuma ternyata udah sold out. Terus twin cookies itu ya itu yang bikin gue happy ya. Gue tuh jujur aja karena udah terlalu banyak produk kan sekarang, jadi ya too many juga, maksudnya tenaga gue kan juga terbatas. Tapi ya kayak twin cookies nih, ini kan masih 1 month before Ramadan ya. Iya. Tapi orang tuh udah kalau lihat kemana status gue Waiting list. Iya. Dan dia udah ngeli sendiri gitu. Pokoknya gue mau nastar. Terus baru gue publish, gue bikin slide doang. Terus mereka udah yang imajinasinya tuh, aduh ini gue sudah mengandalkan gue lagi nonton TV makan nastar lo, udah sampai kayak gitu. Jadi bagi gue itu apresiasi terbesar buat gue ya. Even gue capek itu nothing gitu. Ketika orang tuh sudah waiting. Tapi lo rencana akan open nggak di Ramadan ini? Insya Allah ya, gue udah beli bahan. Karena udah gue lihat waiting listnya udah banyak ya. Kayaknya kalau lu tutup, lu juga yang akan dihujat ya sama customer sejagat. Enggak, soalnya juga sebenarnya twin cookies ini, gue jujur ya, jadi twin cookies ini yang memacu gue untuk mematahkan. Orang kan bilang gila pandemi, kita di mana-mana susah gini gitu. Jadi awal twin cookies itu kan gue pas kedua tahun pandemi ya. Ya benar. Nah jadi pas tahun pertama itu gue jujur ya, itu gue dapat dari perusahaan, jadi bisa 800 toples. Dari perusahaan itu sendiri 400, sisanya ya teman-teman gue dan lain-lain gitu. Nah kedua pandemi dong, lo agak ngeper pasti kan. Gila nih daya beli orang kan udah mulai down gitu. Cuma waktu gue discuss sama laki gue gitu, nih gimana ya aku buka nggak ya? Karena gue jujur ya, untuk cookies itu, kue kering itu nggak sedikit modalnya. Iya. Kayak gitu. Apalagi ya, lo premium kan? Oh iya. Terus ya semua yang gue beli aja kayak terigunya apanya semua premium gitu kan. Nah terus pangsa pasar gue juga bukan menengah ke bawah kan, menengah ke atas gitu. Cuma laki gue cuma bilang gini, hey we just try, biar Allah yang nentuin semuanya gitu. Jadi gue buka ya 1 month before Ramadan, gue udah mulai jepret nih, gue buka nih gue udah mulai bikin. Dan Masya Allah ya, baru 10 nih, gue bilang 10 pertama dapat apa gitu. Gue kan senang aja kayak gitu-gitu ya. Lo tau, you know what, gak dalam sejam loh, gue ngelis 10 tuh udah keisi list gue. Waduh. Jadi dari situ gue, wah Allahu Akbar, maksudnya bener ya, when you try dan ya lo usaha, ikhtiar kan, itu kan ikhtiar kita gitu. Ketika lo usaha ya Allah aja yang nentuin ininya gitu. Karena mungkin memang hasil, maksudnya gini, tujuan gue adalah hasil dari ini semua, gue kan akan dengan sedekah Jumat gue kan gitu. Seperti jadi itu. lu akan terus berputar itu ya. Yes, kayak gitu. Ada siklusnya. Jadi ya ketika lu menerima, lu juga akan memberi. Betul. Dan jadi maksud gue orang juga yang beli nggak ngerasa lu nggak apa-apa. Maksudnya ya ketika lu beli ini udah ada sedekahnya yang akan gue salurkan ke sedekah Jumat berkah gue. Oke. Gitu. Jadi pembeli lu juga kecipratan lah berkahnya ya. Betul. Seperti itu sih. Oke. Gitu. Keren Mak. Flynn Natural Air Freshener. San, tadi kan lu sempat nyebut bahwa lu pengen mematahkan
pemikiran khalayak banyak bahwa pandemi itu menyulitkan gitu. Nah, setelah lo menjalankan ini, lo beneran bisa mematahkan pandangan itu atau enggak? Ya kalau untuk secara gue pribadi sih gue bisa. Ya maksudnya kan kita nggak bisa. Iya. Mindset orang tuh nggak bisa kita Iya. ituin ya. Jadi kalau menurut gue sebenarnya kita susah apa enggak itu dari mindset kita masing-masing. Itu menurut gue. Jadi ketika orang bilang pandemi susah, sebenarnya gini, kan Allah udah janjiin ya, makan lo tuh sebenarnya sehari tuh udah pasti dijamin lo bisa makan. Istilahnya kayak gitu. Kadang kan kitanya manusia yang memang kita butuh, oh gue mau yang ini, oh gue mau yang itu, gitu loh istilahnya ya. Iya. Dan kenapa gue bilang gue patahkan, karena ketika kita masih berikhtiar, kita masih berusaha gitu. Terus gue tipikal orang yang memang gue redang untuk less mengeluh mak. Jadi ketika lo mengeluh satu, pasti ada dua, pasti ada tiga, dan sosial lo yang negatif, gitu. Karena untuk menanamkan positif itu ketika ketemu orang yang negatif agak susah kan. Jadi kita harus healing gitu, benar-benar balikin Exhausting lagi. banget. Iya kayak gitu. Jadi gue memang meredam. Jadi ketika pandemi ya udah gue stay at home, gue produksi aja. Terus dan kenapa memang gini loh, pandemi ini kan untuk produk makanan gue yakin, boleh lah tanya ya semua, pasti naik. Karena orang butuh makan sehat. Orang butuh, misalnya gini kayak lo, kenapa lo pesan ke gue? Karena lo tahu gue orangnya kayak apa. Istilahnya kayak gitu. Ya kan dari pertemanan seperti itu gitu. Daripada lo pesan di luar yang lo nggak jelas juga cara masaknya gimana sih, lo nggak kenal juga gitu. Jadi ya better gue pesan ke teman gue gitu. Dan setahu gue ya sesama kita istilahnya penjual ya, kita tuh saling gandeng tangan. Kayak gue misalnya gini, oh teman gue jual ini tapi gue nggak jual. Ya udah jadi lo mau ini nggak? Jadi gue tetap promosiin punya teman gue. Misalnya gue waktu zaman pandemi itu gue sisihin setiap Jumat, gue promosiin punya teman-teman gue, gitu. Jadi gue bilang kalau lo mau ya udah kasih gue. Jadi setiap Jumat ada satu produk orang yang gue memang promosiin. Emang lu naikin di sosial media loh? Iya, karena menurut gue ya itu salah satu untuk gue juga menjaga mereka. Maksudnya kita sama-sama ya gitu. Ini kan pandemi ini kan semua orang yang ngerasain gitu. Dan ya kenapa misalnya gue bilang ya sebenarnya asal kita benar-benar ikhtiar, kita percaya, insya Allah kan Allah yang ngegerakin semua yang ngebeli ya, gitu. Yang penting ya kalau kita ya bikin aja produk yang kualitasnya baik, terus dengan packaging yang cantik, insya Allah. Dan orang ketika trust sama produk lo nggak perlu ngomong apa yang lo punya. Mereka akan repeat order. Iya, mereka akan nge-listen dengan sendirinya gitu sih. Tapi gue pengen tahu nih, karena pandemi kemarin itu, lo sendiri terima pesanan untuk paket catering isoman nggak? Untuk paket catering isoman sih gue enggak, karena gue fokus gue sendiri yang support untuk, maksudnya ya saudara, terus teman-teman gue gitu. Jadi gue kirim ke mereka gitu loh. Jadi gue maksudnya itu jadi personal lo, bukan dibisnisin lagi gitu? Enggak, gue nggak mau. Karena bagi gue ketika kita bisnis dengan sosial itu harus dibedakan. Itu gue gitu. Jadi makanya gue bilang gue punya sedekah Jumat Berkah kan. Nah di sedekah Jumat Berkah gue itulah gue iniin buat yang orang-orang isoman. Dari sedekah Jumat itu. Iya, jadi misalnya kayak pandemi kan, ya misalnya yang kayak di mall, mereka kan sangat berpengaruh ya. Istilahnya ya lo boleh lihat rumahnya tingkat, tapi untuk beli beras aja karena memang dia punyanya di mall dan ditutup semua, dia nggak punya sama sekali income gitu. Jadi ya gue support kayak misalnya sembako, makanan anaknya, kayak gitu-gitu. Itu dari sedekah Jumat gue. Terus kalau enggak ya setiap Jumat kita bagiin makanan sama ya yang di pejalan kaki, yang mereka jualan dorong gerobak, jual jamu, ya kayak gitu-gitu. Jadi gue jalan sendiri. Nah SJB lu itu pure dari sini atau ada teman-teman lo juga yang akhirnya ikut support di SJB? Jadi kolaborasi gitulah. Gue kolaborasi. Karena awalnya gue jalan sendiri. Jalan sendiri. Karena gue pikir kalau gue jalan sendiri nggak kuat nih. Ya kan, maksudnya gue berbaginya nggak bisa banyak gitu. Iya benar. Akhirnya jadi ya gue nggak minta sih, tapi gue cuma promosiin. Misalnya setiap gue abis pasang SJB yang minggu lalu, jadi misalnya Jumat gue pasang nih ya kita udah ngasih sekian. Nah, Sabtunya gue mulai promosiin yang oke, SJB minggu depan kita mau bikin ini gitu. Jadi mereka ya udah biar mereka aja yang Allah yang gerakin hatinya untuk kontak gue. Kalau nggak juga nggak apa-apa gitu. Tapi gue lihat lo juga bukan cuma kasih makanan Jumat sih. Iya. Lo kayak lo juga ke majelis taklim, atau buat anak-anak TPA gitu-gitu. Gue kadang bikin fun cooking buat anak-anak yatim piatu. Misalnya kayak, jadi kan gue memang deket, gue ada salah satu yayasan
orphanage ya, panti asuhan yang memang dekat sama gue. Jadi setiap Kamis tuh SDB gue akan bagi untuk buka puasa. Jadi at least mereka harus dari SDB karena insya Allah berkah gitu ya. Kalau ketika kita kasih makan orang berbuka puasa gitu. Jadi ya dari sana terus gue kayak bikin fun cooking, misalnya kayak bikin shabu-shabu, barbekyuan, ya itu. Jadi gue ngajarin mereka dan itu mereka have fun banget. Terus gue undang badut kayak gitu. Iya, jadi gue collapse aja. Jadi biar mereka tuh bener-bener happy gitu. Jadi sebelum bunda ini apa gitu, jadi gue anggap mereka tuh semua anak gue. Kalau fun cooking gitu, lo yang langsung terjun kasih tutorial atau kadang-kadang temen lo juga yang sesama pelaku bisnis makanan yang kasih tutorial? Gue gandeng, kebetulan adik gue juga produknya makanan juga kan. Terus ada beberapa teman gue yang memang di dalam situ mereka tidak punya produk, tapi mereka gue ajarin how to, ya kan maksudnya gue bikin yang simple lah ya. Kayak shabu-shabu kan lo cuma cemplung-cemplung, cuma ya gitu aja. Terus kayak barbekyuan juga udah gue marinasi, jadi lo tinggal bakar aja kayak gitu-gitu. Flynn Natural Air Freshener. Nah setelah pandemi kemarin, sekarang kan kita lagi digoyang-goyang nih para ibu dengan langka dan tingginya harga minyak goreng. Betul. Pengaruh nggak ke produknya Twin Cookies? Twin Cookies pakai minyak, Twin Kitchen. Jadi gini, gue tuh mungkin orang yang terlalu prepare kali ya. Jadi karena gue produksi gue kencang, jadi gue biasanya tuh selalu stok. Maksudnya stok dalam arti kata untuk gue sendiri ya. Kayak minyak gitu. Karena untuk produksi minyak Happy Crust aja paling minimal itu 6 liter ya sekali. Itu paling cuma 10 kilo. Tadi dulu klarifikasi, stok apa nimbun? Gak sampai nimbun ya, Bo. Karena kalau nimbun tuh udah banyak banget ya di rumah gue. Rajin ke supermarket, 2 ambil ketika gue beli apa, ambil lagi 2 gitu. Jadi ketika orang langka, ya alhamdulillah sih lu masih punya sebenarnya untuk produksi. Iya, kayak gitu. Tapi kalau sekarang lu kesulitan nggak? Atau masih biasa aja? Biasa. Soalnya gue banyak orang baik di samping gue. Jadi gini, misalnya kayak kemarin tiba-tiba ada loh yang nelfon gue, Bon, lo mau beli minyak nggak? Gitu. Hah, emang kenapa? Ini 28 loh. Kalau mau, lo mau butuh berapa liter? Gue tinggal nyebut doang Tan. Terus mereka bawain dong ke rumah gue gitu. Ya Allah. Makanya gue bilang ketika lo berbuat baik, insya Allah ya alhamdulillah. Dan ketika memang pikiran gue, maksudnya gue gak pernah ngerasa gue susah. Bukannya gue sombong, bukan. Tapi maksudnya karena menurut gue mindset kita tuh bener-bener ngaruh ke diri kita sendiri. Sorry, susah di sini bukan susah secara ekonomi ya. Maaf. Jadi nanti biar kesataman dalam arti tidak dipersulit. Iya, tidak dipersulit. Nggak, takutnya ntar salah tangkap sombong. Oh iya benar. Kita miskin gitu. Bukan itu. Tahu dong netizen. Oh iya. Aduh, orang marketing. Iya. Ya, jadi sebenarnya dengan lo juga menebar kebaikan dan lo akan menerima kebaikan itu lagi. Betul. Dan lo merasa sangat berdampak ya bahwa ya itu tadi lo tidak terlalu banyak mengalami kesulitan dalam hidup lo ya. Oke. Ya bukan tidak pernah mengalami kesulitan ya, tapi maksudnya Allah selalu mempermudah langkah gue. Udah gitu aja. Iya benar. Itu aja. Karena kalau gue bilang, gue gak pernah sulit, nanti netizen salah lagi. Orang kaya loh dia. Kayak hati Bo, alhamdulillah punya mata ya. Amin. Flynn Natural Air Freshener. San, dari tadi kita kan udah ngomong macem-macem. Dan lu juga bilang untuk menjaga kualitas itu lu kerjakan, lu pantau sendiri. Itu beneran lu handle sendiri? Iya. Jadi dari beli barangnya itu semua gue yang handle. Sampai packaging kelar itu juga lu handle? Iya. Jadi dari masukin packagingnya gue, karena gue masih belum bisa lihat orang ngerjainnya itu masih berantakan. Jadi gue tetap perfeksionis ya? Iya. Kadang melelahkan ya Bo. Tapi nggak tahu kenapa ya itu kepuasan tersendiri aja sih gitu. Jadi lu ke pasar, lu ngupasin sayuran, bumbu-bumbu itu lu semua lu kerjain sendiri? Sebenarnya kalau untuk yang kayak ngupasin apa gue ada yang bantu. Jadi gue biasanya manggil orang-orang yang di sekeliling gue yang nggak mampu.
Misalnya kayak sekarang nih ada yang bantu, ya ada ibu-ibu, nenek-nenek, gue anggap kayak nenek gue lah ya gitu. Ya dia nggak punya rumah, tapi alhamdulillah ada yang nempatin, maksudnya ada yang ngasih dia rumah kontrakan gitu. Jadi gue cuma tinggal kasih makan aja. Nah jadi dia kadang bantuin gue. Jadi kalau bantuin pulang dapat makanan, dapat uang kayak gitu. Terus kayak misalnya kemarin ada yang lakinya nggak kerja, terus ya udah dia kerja di tempat gue. Gitu. Jadi kadang kayak kemarin anaknya juga udah 2 tahun nganggur nggak sekolah, ya udah alhamdulillah gue punya teman yang di sekolah, gue masukin sekolah gitu, kayak gitu sih Tan. Jadi gue membudidayakan orang-orang memang yang nggak mampu, cuma mereka memang tidak, mereka hanya membantu untuk prosesnya aja, Kayak preparation aja ya. preparation iya, ya paling cuci piring kayak gitu-gitu. Tapi kalau untuk kayak beli barang terus ngolah ini harus masuk berapa ini, itu hanya gue yang tahu. Nah, karena lu yang melakukan semuanya dengan body kita yang imut. Yes. Lu tuh mampu mengerjakan produksi sampai berapa banyak? Kalau tadi lu udah mention 800 toples, gua menduga ada yang lebih dari itu. Aduh, gue sebenarnya sih nggak pernah yang akurat. Maksudnya gue, nih oke nih setiap bulan gue sekian gitu ya. Tapi waktu yang Twin Cookies itu ya gue bisa ini karena dia jangka waktunya kelihatan kan. Kalau Twin Cookies tuh kelihatan banget ya. Oke dalam 1,5 bulan lo menghasilkan 800 toples. Cuma kalau si Happy Crust ini sendiri, ini kan sebenarnya kan produk gue yang pertama. Yeah. Jadi di mana sebenarnya ini kan makanan yang gue bawa ketika gue trip, nyokap yang bikin. Cuma kalau nyokap tuh masih minyaknya banyak gitu. Jadi ini gue inovasi sendiri gitu loh. Maksudnya gimana caranya biar anak-anak makan, terbalik ya ke anak-anak. Gitu. Terus ya itu jadi ya gue inovasi dari less minyak, terus nggak ada bumbu lain, paling cuma garam, terus gula gitu. Jadi benar-benar pure asli. Karena ini kadang bakal anak gue. Lu nggak pakai penyedap rasa? Enggak, gue nggak pakai penyedap rasa. Jadi benar-benar alami. Iya, even jamur. Jadi kalau lo rasa ada manis, ada itunya, ya dari gula ataupun dari cara pengolahan gue aja. Nah, lu bisa belajar ini nih. Jadi ini kan produk pertama lo. Proses lu belajar sampai akhirnya lu punya standar seperti ini, lu berapa lama proses belajarnya lu? Dari hasil pertama tuh belum ada label udah gue jual. Itu udah hampir 50 bungkus ya. Sebelum ada label itu cuma 2 weeks 2 minggu gitu. Itu baru pertama trial and Ya, error padahal. dengan modal cuma 300.000 lah ya. Gitu. Gila lu. Gue tuh kelebihan gue adalah gue nekat. Kunci dari, ingat ya teman-teman, bisnis yang terbaik adalah ketika kita nekat. Jadi lo kebanyakan planning, lo nggak ngerjain juga sama aja bohong ya gitu. Jadi kalau gue memang gue belajar dari experience. Oh ini gini, oh ini kurang ini, oh ini dia harus gue iniin kayak gitu-gitu. Sampai akhirnya standar lo seperti ini. Iya kayak gitu. Jadi berapa banyak yang pernah lu produksi? Ini tuh sebulan, aduh, seminggu aja kadang udah 250-an ya seminggu. Gile, lu parut sendiri gitu? Iya, karena kalau orang yang marutin gue atau nyokap gue, karena yang bisa marut cuma gue sama nyokap gue. Kalau orang pendek-pendek. Oh ya? Iya. Either adek lu juga nggak bisa? Enggak, karena ini apa ya, kita tuh marutnya tuh harus pakai tenaga gitu loh. Dan makanya konsisten gue gitu nggak ya? perlu nge-gym, Bu. Gue nggak perlu nge-gym. Gue nggak perlu nge-gym. Gue udah marut aja. Ya, kayak gitu. Itu sih. Seminggu 200 packs. Karena setiap orang nggak ada bawa yang pesan 1 kalau ini. Minimal tuh 3. Dengan rasa original atau sudah dengan rasa-rasa yang lain lo punya? Awalnya banyak. Awalnya banyak. Cuma gue keteter. Jujur, gue keteter. Awalnya tuh ada dendeng balado. Tadinya? Karena kan kalau dendeng tuh gue harus banyak lah pengerjaannya. Dari dendengnya harus gue marinasi dulu, gue presto ya kayak gitu-gitu. Terus baru gue goreng. Cuma setelah gue nggak sanggup, jadi sekarang cuma original dan pedas saja. Akhirnya original dan pedas saja. Itu lu pakai teri nggak? Nggak pakai teri Medan. Ini ada terinya? Iya, ini ada teri Medannya. Di semua produk Iya, si Happy karena Crust pasti ada. teri itu menambah gurih. Oke. Makanya gue nggak pakai penyedap, tapi gue pakai teri gitu. Oh sih. Nah kalau dari produk Twins Kitchen ini pernah customer terjauh lu deh? Gue bisa sampai ke Amerika, Eropa, Jepang. Yang mana? Ini
karena ini kan awet ya. Ini more and less 3 bulan. Jadi misalnya gini, kayak teman gue dia udah langganan ini, terus tiba-tiba dia harus nemenin suaminya ke Inggris gitu ya. Nah terus dia kadang lebih mahal ongkirnya, Bo, daripada harga kantor. Itu dikirim atau mereka hand carry? Ada yang dikirim, ada yang ketika teman gue pulang nih mau kesini lagi gitu, tolong ya. Terus jadi katanya dia sih biasanya dia sebarnya di koper. Buat maksudnya kan kalau satu takut ini kan, jadi dia share tuh di koper anaknya, di koper ini gitu. Jadi waktu itu juga dikirim pernah ke Belanda, ke Amerika. Terus ketika teman gue lagi, gue mau ke Jepang, lo bikinin tolong ya 30 biji ginian, gue mau bawa, gue mau share di koper anak gue gitu. Terus gue nggak pernah minta kan, dia fotoin aja gitu ya, di foto dengan anjing apa tuh, lupa gue yang di Jepang tuh. Gue aja belum pernah ke Jepang, tapi dia udah pernah ke Jepang. Sedih gak sih gue? Antarnya malah ulangnya ke Jepang ya. Terus yang paling banyak sih umroh ya, Umroh. sama haji. Mereka biasanya bawa ini. Jadi lo biasanya kalau udah bulan-bulan haji lo pasti ada preparation khusus untuk ini. Pernah mau digandeng, cuma gue kayaknya nggak sanggup. Oh ya? Ya, maksudnya salah satu tour and travel gitu. Cuma dia permintaannya waktu itu bisa kalau lagi haji itu bisa sampai 1000-an gitu. Wow. Cuma kan gue belum punya ini ya. Dan memang ya balik lagi fokus gue masih anak-anak. Tetap ya prioritas anak-anak meskipun lo bisnis. Karena bagi gue begini aja gue udah happy gitu loh Tan. Ya mungkin nanti ketika anak-anak gue udah mulai besar, gue udah mulai bisa. Maksudnya mereka udah bisa ini diri sendiri ya. Insya Allah lah gitu, gue bisa ngembangin ini lebih gede lagi. Gitu sih. Jadi ini sekarang udah Ramadan, lo open Twins Cookies. Sebentar lagi abis itu lo ready for Happy Christmas. Sebenarnya kalau Ramadan itu sama Lebaran, ya semuanya tuh udah pasti. Jadi gue biasanya kalau buka PO tuh gue akalin. Jadi kan kalau Twin Cookies itu gue jeda ya. Jadi pokoknya dari 1 month before Ramadan sampai 2 minggu pas Ramadan. Jadi before Lebaran tuh 2 weeks itu gue udah close. Gitu. Jadi lo kalau bener-bener dapur tutup itu tuh kapan? Gue juga bingung kali. Karena nih pas mainnya gue udah tutup nih seminggu. Tapi tetap aja ini sebelum gue kesini gue udah nganterin pesanan. Itu sebelum gue tutup itu istilahnya udah pesanan itu ya gitu. Tapi ya gitu kadang kayak tadi gue kasih pudut, pudutnya ternyata enak, gue mau pesen lagi 30 ya kayak gitu. Itu dan lu berat untuk menolak? Ya karena gue nggak tahu, prinsip gue tuh bukannya gue money oriented ya, tapi bagi gue itu rezeki yang nggak boleh ditolak gitu. Ketika orang, karena mungkin karena background gue hospitality industry kan, jadi service itu harus excellent gitu loh. Jadi ya gue udah ditata nih kayaknya dari dulu di gue di hotel, nggak boleh lo say no untuk tamu gitu istilahnya. Berarti tamu gue kan customer gue gitu. Jadi apapun yang mereka minta ya kalau gue bisa, insya Allah gue provide. Kalaupun nggak bisa paling gue pending aja gitu. Kecuali lo lebaran mungkin lo atau seminggu sebelum lebaran memang lo benar-benar mau fokus sama sisa Ramadan dan kadang keluarga, gua udah atau close tetap aja. Gue tuh kalau gue jujur ya, gue kalau buat lebaran stok itu gue biasanya 20-30 toples tuh gue stok buat di rumah. Tapi di Indian until sampai takbiran itu toples gue tinggal 1 buat di rumah. Jadi gue kalau lebaran gue makan kue parcel dari laki gue. Anak-anak lo gak komplain tuh? Oh enggak, karena dia biasanya kalau gue ini kan dia selalu punya jatah preman sendiri kan gitu. Kalau lagi produksi anak-anak udah punya. Iya, dan biasanya gue 2 atau 3 bulan after itu gue bikin itu untuk diri gue sendiri. Karena biasanya kan lo mual ya, Bo, abis bikin bertoples-toples gitu. Kayak gitu. Jadi kayak buat anak-anak gue tuh udah toplesnya sendiri lah, udah ada gitu. Nah, jadi sebenarnya untuk anak-anak aman. Iya, itu harus, kalau nggak gue yang dikomplain. Kayak gitu. Flynn Natural Air Freshener. San, kan semua ini lo berfokus terhadap anak-anak. Jadi gue pengen tahu seberapa besar dukungan keluarga ketika lo memulai berbisnis makanan. Masya Allah ya, gue sih kalau itu speechless. Maksudnya ya thanks God. Maksudnya Allah tuh kasih gue keluarga yang memang sangat mendukung. Apalagi kan ini istilahnya nyokap kan emang jago masak juga kan. Cuma memang ada beberapa masakan yang
dia bisa, gue nggak bisa. Jadi gue tuh selalu melengkapi gitu istilahnya gitu. Terus alhamdulillah punya suami juga yang dia nggak sukan-sukan untuk bantuin gue packing terus kayak kalau lo lihat kayak logo ini semua itu laki gue yang bikin. Dia yang desain? Yes, karena dia desain grafis gitu. Jadi dia yang support gue banget. Terus kayak anak-anak juga memang dari kecil ketika gue punya pesanan mereka bisa lo bantuin gue masukin. Nih kalau kayak dimsum gini udah anak gue yang pertama masukin. Iya, dia masukin terus dia masuk ini dia tinggal tutup gitu. Jadi terus kayak misalnya gue twin cookies kalau gue lagi packing gitu dulu ya zaman mereka kecil-kecil biar mereka nggak ganggu gue kasih loyang satu-satu gitu, terus gue kasih adonan gue, jadi mereka udah ngolah sendiri dan mereka baking sendiri gitu. Jadi kayaknya mereka tuh udah tahu, bahkan kadang mereka rebutan aku bantu apa ya bunda kayak gitu gitu sih. Jadi ya gue tuh sangat bersyukur banget gitu, maksudnya semua support banget gitu. Even anak-anak gue dan ya mereka taunya karena gue bilang gitu hasil dari gue jualan ini adalah buat kita traveling kayak gitu ya. Jadi anak lo mindsetnya pokoknya aku harus bantu bunda supaya bisa jalan-jalan. Iya kayak gitu sih. Jadi mereka juga kadang bunda aku jualin ya ke teman aku gitu ya, gue sih support. Iya, jadi waktu itu aku jual apa ya gue bikinin aja kayak kita bikin es jeruk misalnya gitu ya, yang es mambo zaman dulu gitu. Udah terus dia ke temennya gitu, kamu mau beli nggak, aku jual nih 1.000 gitu. Terus bunda aku dapat 10.000, dia masukin ke celengan kayak gitu sih Tan. Oh anak lo bukan ajarin marketing tapi langsung sales ya? Oh iya. Karena dulu gue gak pede ya. Gue dulu soalnya ngerasa I'm not sales person gitu, kayak gue marketing aja gitu. Gue gak bisa tuh kayak jualan panci. Lo beli dong panci gue tuh paling keren gitu ya. Even sampai until now pun gue jualan produk gue gak pernah yang Tan, lo gak pernah kan gue japri, Tan beli dong gitu. Gue gak, jadi gue lebih ke cara marketing yang lebih halus gitu. Jadi misalnya ada orang beli ya gue pasang aja. Jadi orang tahu dia jual ini, dia jual ini kayak gitu. Sementara anak lo sales person ya, to Iya. the point. Beli dong, jeruk. Ya karena gue naikin self confidence dia kan. Iya. Jadi kalau anak-anak kan kalau ketika self confidence-nya maksudnya ya bagus lah, baik lah, dia tahu gitu. Ya dia untuk apapun dia berani. Karena gue ngerasain ya dari gue tuh sebenarnya modal gue nekat dari dulu. Gue tuh ngerasa ya kayak ketika gue pertama kali kerja di hotel yang lo bilang 5 star itu, gue tuh udah yang nggak pede gitu. Gila gue masih kuliah gitu kan. Terus dan saingan gue tuh yang udah kerja, udah punya pengalaman gitu. Dan waktu itu bos gue tuh orang Jerman tapi sastra Inggris, lo kebayangkan. Jadi Inggris gue tuh tertata 3 tahun sama dia yang salah gitu ya, benar gitu. Kan gue nulis kan, juga nulis kan. Jadi dari situ gue belajar dari dia gitu. Terus ya gue ngelihat ketika gue memang berani mengambil kesempatan, opportunity itu nggak akan datang 2 kali. Dan gue selalu bilang sama anak gue, setiap anak itu tidak ada anak yang bodoh. Anak yang bodoh itu hanya anak yang tidak mau belajar dan tidak mau kerja keras. Gue bilang kayak gitu. Jadi ya, dan gue memang tidak menilai secara akademis ya anak-anak gue. Mungkin memang secara akademis mungkin dia tidak terlalu oke dibanding adiknya atau kakaknya gitu. Tapi gue lihat ada dari sisi yang lain, itu yang gue explore kayak gitu sih. Nah, Mas Susan, in Shortcast ini kan acara promo talk ya. Jadi kayaknya nggak asik nih kalau orang marketing tidak mempromosikan secara langsung Twins Kitchen. Biar showcase-nya lebih notice. Oke. Monggo silakan. Nah, jadi kalau untuk dilihat nih, kita kan ada dimsum ya di sini. Ada dimsum, ada happy kers ini kentang serut dengan teri Medan. Terus ini juga jamu kunyit asam. Sebenarnya kita ada beras kencur juga, tapi saya bawanya cuma kunyit asam. Terus ini ada gabus keju juga. Dan kalau ini ada spaghetti brulee. Ciri khas kita adalah di atasnya ada cheddar gitu. Terus kemudian ada makaroni skutel, ada lasagna sama kelapa tart gitu. Jadi biasanya kalau ini aku bikinnya hampers. Biasanya kayak ucapan ulang tahun atau ada yang sakit, biasanya mereka bisa kirim by itu. Nanti kita akan kasih tinggal tambahin greeting cards. Tapi kalau mau pesan satuan juga bisa gitu loh. Nah, dari masing-masing Twins Kitchen ini kalau gue biasanya bikinnya mereka punya ciri khas sendiri. Gitu. Jadi kayak misalnya dimsum mungkin lo akan temuin find out dimsum dimanapun ada. Tapi kayak sausnya gue bikin sendiri. Terus dimsumnya sendiri memang pure dari udang sama ayam. Dan tepungnya tuh less sedikit. Gitu. Jadi kenapa gue iniin, karena gue liat banyak yang gue taste ya, karena anakku suka banget gitu. Jadi ketika gue beli
nggak ini gitu kan. Terus akhirnya gue coba try. Terus oh yang bikin gurihnya tuh udangnya gitu. Terus kayak sausnya sendiri gue bikin kayak saus Thai asam manis. Karena gue lihat lidah orang Indonesia tuh lebih senang yang asam manis daripada yang biasa gitu. Maksudnya kan kalau gue lihat kalau dimsum biasa cuma saus aja gitu ya biasa. Jadi kalau gue bikin saus Thai gitu sih. Jadi setiap produk gue tuh ada kelebihannya sendiri. Kayak ini kan healthy personnya udah nyobain. Jadi dia tuh yang gue deketin tuh orang-orang yang healthy person. Minyak lo masih banyak, akhirnya gue beli pengering minyak gitu. Jadi setiap habis gue goreng terus gue kasih minyak, terus ya nggak pakai MSG karena memang ini kebanyakan justru anak-anaknya yang edik. Jadi bukan orang tuanya yang beli, tapi anak-anaknya yang edik. Jadi dia kalau pesan 10 ya mak, soalnya anak gue kalau nggak makan kentang lo nggak mau makan. Jadi kalau ini solusi buat ibu-ibu yang anaknya susah makan. Enggak, ini beneran ya, semuanya tuh nelfon gitu. Tumben lo baru pesan lagi, iya soalnya anak gue nggak mau makan gitu. Ya alhamdulillah ya kayak gitu. Terus kayak ini juga, makanya tadi gue bilang kan kelebihannya adalah ya rempah-rempahnya gue impor langsung dari Jawa, impor langsung dari Jawa gitu. Karena ya gue nggak tahu sih apa bedanya, tapi menurut gue sih memang beda dari jahe apa yang gue rasain gitu ya mak. Ya nanti someday ketika lo memperdalam rempah-rempah itu lo pasti akan paham gitu. Jadi sampai saat ini gue masih minta dari teman gue yang di Jawa untuk ini ya gitu. Terus kalau ini ya gue bikin ini agak-agak susah mak. Ini modalnya sedikit tapi cara masaknya agak-agak rempong karena minyaknya nggak boleh kepanasan. Terus habis itu juga nggak boleh terlalu dingin kayak gitu. Terus harus dimasukin ini kalau nggak melempem seperti itu. Dan waktu anak gue suka tuh gue beli, dia gatal kan tenggorokannya. Akhirnya gue try lah, gue lihat tuh di YouTube, tapi gue inovasi lagi. Kejunya gue banyakin karena anak gue pencinta keju. Jadi kalau lo ke rumah gue, keju apa aja yang lo mau tuh ada. Akhirnya mampir gue ke rumah. Dari Edam apa semua ada. Karena dia memang, maksudnya kayak gue bikin nasi goreng gue harus kejuin gitu. Walah. Iya, jadi gue nggak pernah beli yang 200 gram, gue belinya yang 2 kilo. Iya, kayak gitu. Jadi memang setiap produk dari Happy Crust ini sendiri gue jaga kualitasnya, bahan-bahannya pun. Jadi gini, kalau misalnya kayak ada orang bilang kayak gue ya mak, lo tahu dong pasaran, maksudnya di pasar tuh apa sih kompetitornya tuh banyak gitu ya. Sometimes mereka bilang wah ini mahal ya, ini gitu. Tapi gue bilang ya kalau untuk makanan ingredients itu nggak bisa dibohongin. Maksudnya ada harga ya ada ingredients yang baik gitu. Jadi ketika kalau gue sih ketika lo bilang mahal ya berarti lo bukan segmen target gue gitu aja. Gitu sih. Mak Susan, yes. Twins Kitchen ada sosial medianya nggak? Sebenarnya ada sih, tapi Happy Crust. Cuma maaf ya ma, waktu gue limited, jadi jarang gue update di situ. Saya sekarang ya paling pakai personal itu gue aja. Personal social media lo, boleh di-share nggak personal social media lo supaya ya mungkin showcase-nya pengen intip-intip. Boleh di Susan 1109. Ya nanti di sini ada ya, nanti dicatat. Terus kalau mau order, boleh di kemana? Handphone gue aja. WA gue di 0813-849-71497. Diulang satu kali lagi. Di 0813-849-71497. Jangan lupa dicatat dan dipesan. Catat dan pesan ya. Setelah itu kasih komen ya. Testimoni. Oke. Sasan, mau tanya, Twins Kitchen harapan kedepannya apa sih? Semoga kalau ini makin besar, gue juga pengennya orang-orang yang bekerja di gue adalah yang gue bisa membantu perekonomian mereka. Itu sih impian gue terbesar ya. Jadi gue bisa membantu perekonomian orang-orang yang memang bisa gue latih, bisa gue ini gitu. Jadi membangun, bermanfaat lah. Insya Allah ini bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Amin. Semoga segera terwujud ya Amin, cita-citanya. Ya Susan, terima kasih banyak sudah berkenan Sama-sama. hadir di InShoutcast, sudah menginspirasi Shoutcastian di seluruh penjuru dunia. Amin ya Allah. Semoga makin berkah Amin. dan makin dipermudah usahanya. Amin. Thank you ya Tan. Thank you. Nah, Shoutcastian, demikianlah bincang-bincang saya kali ini bersama owner langsung dari Twins Kitchen. Terima kasih juga untuk kru yang bertugas. Terima kasih untuk Flint Natural Air Freshener yang sudah mensponsori acara InShoutcast. Nah, untuk teman-teman yang pemilik UMKM dan industri rumah tangga yang juga pengen promosi di InShoutcast, boleh ya kirim email melalui inshoutcast@gmail.com. Sampai ketemu di InShoutcast berikutnya. Dadah.
Flynn Natural Air Freshener.